Shalom adik-adik sekolah minggu GSKI Jemaat Betani Cabang Inden, GSKI Cabang Manyar, GSKI Cabang Citraland, GSKI Cabang Sukamantunggal, dan cabang-cabang lainnya di Surabaya dan sekitarnya. Perkenalkan, nama saya Benny. Saya ingin mengajak adik-adik sekalian untuk beribadah bersama-sama. Yuk sama-sama kita siapkan hati kita untuk beribadah. Shalom adik-adik, kita ketemu lagi di ibadah online bersama Betani Kids Ministries. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita mau berdoa sama-sama ya. Semuanya tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, kami semua boleh berkumpul secara online Tuhan untuk kami beribadah Tuhan. Tuhan Yesus, siapkan hati kami, siapkan pikiran kami Tuhan, untuk kami boleh memuji Engkau, kami boleh menyembah Engkau, dan kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Engkau berkati hati kami, jadikan tanah yang subur untuk siap menerima firman-Mu. Beri kami sukacita-Mu, beri kami Roh Kudus yang membimbing kami dan mengajar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik, siapa di sini yang percaya kalau kasihnya Tuhan Yesus itu gak pernah berakhir? Coba semuanya teriak, wow! Oke, kalau semuanya percaya, sekarang kita mau sama-sama dengan sukacita kita mau puji Tuhan sungguh-sungguh, karena kita percaya kasihnya Tuhan itu gak berkesudahan, oke? Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Spapaparapa, 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 spapaparapa.
Siapa yang di sini percaya Tuhan Yesus sayang banget sama kita? Yuk kita sama-sama sembah Tuhan. Kita mau berikan penyembahan yang terbaik untuk Tuhan. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri. Rancangan-Mu Tuhan, Rancangan-Mu yang terbaik bagiku. kita pujikan dari awal lebih sungguh-sungguh lagi. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, Seperti Bapa, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri. Rancangan-Mu yang terbaik bagiku, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan ya Tuhan. hari depan indah Kau beri. Rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau mengasihi kami. Haleluya.
Adik-adik, puji Tuhan kita masih bisa ibadah walaupun secara online. Kak Luis percaya kita semuanya masih semangat. Nah adik-adik, sebelum kita masuk dalam firman, Kak Luis berharap kita semuanya fokus, siapkan hati, sikap, dan pikiran kita semuanya pada Tuhan. Nah yang lagi makan, minum, ataupun masih bermain, Kak Luis minta kesampingkan dulu apa yang kalian lakukan, kita fokus sama Tuhan ya. Mari kita, sebelum kita masuk dalam firman, kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa adik-adik. Tuhan, terima kasih Tuhan, karena Engkau masih memberikan kami waktu bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, walaupun kami beribadah secara online, tapi kami percaya Tuhan, hikmat dan pengertian Engkau berikan kepada kami masing-masing Tuhan. Kami percaya Tuhan, melalui firman-Mu Tuhan, dapat menjadi pelita bagi hidup kami Tuhan. Kami imani itu Tuhan, dan kami minta tolong Tuhan, Engkau taruh hikmat dan pengertian itu kepada kami masing-masing Tuhan. Yang percaya dan imani sama-sama katakan amin. Nah adik-adik, hari ini kita akan membahas kuasa Tuhan itu tidak dapat ditandingi oleh siapapun. Nah bicara soal kuasa Tuhan adik-adik, tentunya ada berkesinambungan dengan firman minggu lalu. Di mana minggu lalu kita sudah membahas di mana bangsa Israel di tanah Mesir itu diperbudak di tanah Mesir adik-adik. Dan Tuhan menggunakan Musa dan Harun sebagai perpanjangan tangannya agar bangsa Israel keluar dari perbudakan yang ada di tanah Mesir. Nah, jika Musa dan Harun menggunakan kekuatannya masing-masing, tentu saja itu tidak gampang adik-adik. Nah, adik-adik, karena tidak gampang menggunakan kekuatan mereka masing-masing, bangsa Israel dari Mesir, Tuhan akhirnya menunjukkan kuasanya melalui Musa dan Harun untuk memperlihatkan bahwa bagaimana kuasa Tuhan yang luar biasa ini adik-adik. Tentunya jika menggunakan kekuatan daripada Musa dan Harun saja, tentunya tidak bisa adik-adik. Nah, makanya Tuhan turun tangan. Tetapi Tuhan memakai Musa dan Harun sebagai perpanjangan tangannya adik-adik. Nah, adik-adik, kisah Alkitab kita hari ini ada di Keluaran 7 ayat 14 sampai Keluaran 12 ayat 42. Di mana kisah pembacaan kitab kita ini, Kak Luis ringkas, di mana mengajarkan kita bahwa perbudakan bangsa Israel di tanah Mesir melalui Musa dan Harun, Tuhan pernah menghukum bangsa Mesir adik-adik dengan 10 tulah. Karena Firaun yang tidak mau membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir adik-adik. Nah adik-adik, sebelum Kak Luis menjelaskan 10 tulah itu seperti apa, Kak Luis pengen menjelaskan bahwa tulah itu yang diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu sama seperti kutuk atau bencana. Jadi kutuk atau bencana itu didatangkan oleh Tuhan sendiri. Dan di dalam kisah Alkitab itu, kutuk atau bencana Tuhan tersebut sudah diperingatkan melalui Musa dan Harun untuk diberitahukan kepada Firaun adik-adik. Tetapi Firaun masih keras kepala adik-adik. Dia keras, hatinya keras. Nah, maka Tuhan berikan tulah pada bangsa Mesir. Dimulai dari tulah pertama, yaitu air menjadi darah. Kemudian tulah kedua, Tuhan mendatangkan katak. Kemudian tulah ketiga ada nyamuk, tulah keempat ada lalat pikat, tulah kelima Tuhan mendatangkan penyakit sampar pada ternak-ternak orang Mesir. Kemudian tulah keenam ada bara, tulah ketujuh hujan es, tulah kedelapan Tuhan mendatangkan belalang, tulah kesembilan Tuhan mendatangkan gelap gulita, dan yang terakhir tulah ke-10 yang dimana nanti Kak Luis jelaskan lebih detail. Nah, adik-adik, dari 10 tulah tersebut kita bisa belajar bahwa Tuhan menunjukkan kuasanya dengan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel, di mana orang-orang Mesir semuanya terkena tulah yang didatangkan oleh Tuhan, sedangkan orang Israel yang tinggal di tanah Goshen itu tidak pernah terkena tulah tersebut adik-adik. Nah, betapa dahsyatnya kuasa Tuhan adik-adik. Nah, adik-adik bisa juga di sini kita belajar bahwa
Jika Musa dan Harun berhenti di tula kelima, tentu saja kuasa Tuhan tidak akan sampai buat Musa dan Harun menjadi saksi bagi kita semua. Bisa saja Musa dan Harun, jika memang mereka berhenti, tentunya Tuhan akan memakai orang lain adik-adik. Tetapi puji Tuhan, Musa dan Harun tetap taat mengikuti perintah Tuhan sampai tula ke-10. Di sini kita belajar sebagai anak-anak Tuhan, kita harus taat dan tetap melaksanakan perintah Tuhan. Dan jangan pernah menyerah agar kita bukan hanya bisa merasakan berkat dan kasih Tuhan yang penuh kuasa adik-adik, melainkan kita juga bisa menjadi saluran berkat dan saksi-saksi Tuhan seperti yang dirasakan oleh Musa dan Harun. Nah adik-adik, kalau ingin menjelaskan lebih lengkap lagi tentang tula pertama sampai tula ke-10. Nah untuk tula pertama dan tula kedua, adik-adik, di mana tula pertama Tuhan mendatangkan air menjadi darah. Nah, tula pertama di sini kita juga belajar bahwa Tuhan memerintahkan Musa agar Musa mengangkat tongkat dan memukulkan tongkat tersebut ke air yang berada di Sungai Nil. Sehingga adik-adik, Sungai Nil tersebut menjadi darah. Nah, karena hati Firaun masih keras, tula kedua di sini Tuhan mendatangkan itu katak. Di mana karena hati Firaun masih keras, Tuhan mendatangkan katak, dan ternyata latar belakang dari kerasnya hati Firaun di sini disebabkan juga salah satunya adalah karena ahli-ahli Mesir atau para ahli Mesir yang menggunakan ilmu mantranya juga sanggup membuat hal yang sama seperti yang dilakukan Tuhan melalui Musa dan Harun adik-adik, di mana air menjadi darah, katak, mereka juga sanggup. Tetapi kuasa Tuhan tidak berhenti sampai di situ adik-adik. Kuasa Tuhan masih sampai di tula-tula selanjutnya, yaitu tula ketiga sampai tula ke-10, di mana para ahli Mesir ini sudah tidak dapat menandingi kuasa Tuhan dengan ilmu mantranya adik-adik. Di mana tula ketiga ini Tuhan mendatangkan nyamuk, tula keempat Tuhan mendatangkan lalat pikat, tula kelima Tuhan mendatangkan penyakit sampar pada ternak-ternak yang dipelihara oleh orang-orang Mesir. Karena Firaun masih berkeras hati, maka segala ternak orang Mesir mengalami penyakit sampar adik-adik. Segala ternak orang Mesir itu mati semuanya. Nah adik-adik, tapi segala ternak bangsa Israel ketika Firaun menyuruh orang-orangnya untuk menyelidiki lebih dalam lagi di tempat tinggal orang Israel, yaitu di tanah Goshen, ternyata tidak ada satupun dari ternak-ternak bangsa Israel itu mati adik-adik. Wah dahsyat ya kuasa Tuhan adik-adik. Nah selanjutnya ada kuasa tula ke-6 adik-adik. Nah tula ke-6 ini Tuhan mendatangkan bara. Bara itu apa sih? Kak Luis tidak bisa mendefinisikan, tapi di dalam kisah Alkitab kita, bara itu digambarkan seperti bisul yang berbentuk gelembung yang bisa memecah adik-adik. Jadi bisa jadi tangan, muka, kaki mereka, atau di seluruh badan mereka, itu mereka terkena bara. Nah adik-adik, semuanya terkena bara untuk orang-orang Mesir. Bahkan binatang-binatang yang dipelihara oleh orang Mesir pun, itu terkena bara adik-adik. Karena hati Firaun masih keras, Tuhan mendatangkan tula ke-7 adik-adik. Di mana tula ke-7 ini, Tuhan mendatangkan hujan es. Nah, hujan es tersebut menimpa orang-orang Mesir dan bahkan menimpa binatang dan tumbuh-tumbuhan orang Mesir. Tetapi dengan kuasa Tuhan yang dahsyat lagi adik-adik, khusus tanah Goshen, tempat tinggal umat Tuhan atau bangsa Israel, tidak ada turun hujan es adik-adik. Wah, dahsyat adik-adik ya. Nah, selanjutnya, karena Firaun masih keras hatinya, maka Tuhan mendatangkan tula ke-8. Nah, di mana tula ke-8 ini Tuhan mendatangkan belalang adik-adik. Belalang-belalang itu sangat banyak dan akan memenuhi rumah-rumah orang Mesir, bahkan memakan segala buah-buahan pada pohon-pohon dan tumbuhan-tumbuhan orang Mesir adik-adik. Nah, bayangkan adik-adik, karena Firaun masih keras lagi hatinya adik-adik, Tuhan mendatangkan tula tula ke berapa ini? Ya, tula ke-9, di mana Tuhan mendatangkan gelap gulita. Nah, gelap gulita ini dikatakan terjadi selama 3 hari, yang bahkan setiap orang Mesir tidak bisa melihat teman-temannya di dalam rumah-rumah mereka sendiri adik-adik. Tapi pada semua bangsa Israel atau orang Mesir tidak ada satupun gelap gulita adik-adik. Justru yang ada adalah terang di tempat kediaman orang-orang Israel itu
yang mereka tinggal adik-adik, yaitu di mana? Tanah Goshen. Nah, adik-adik, selanjutnya tulah ke-10. Tulah ke-10 yaitu di mana Tuhan memberikan atau mendatangkan bencana anak-anak sulung orang Mesir itu mati, adik-adik. Jadi bukan hanya anak sulung Firaun, tetapi juga anak-anak sulung pegawai-pegawainya, dan juga anak-anak sulung hewan-hewan yang mereka pelihara itu mati semua, adik-adik. Wah, dahsyatnya kuasa Tuhan ya adik-adik ya. Dan sekali lagi, dahsyatnya kuasa Tuhan itu tidak menjamah tempat-tempat atau rumah-rumah yang ditinggali di tanah Goshen oleh orang-orang Israel. Jadi anak-anak sulung orang Israel itu semuanya tetap hidup adik-adik. Nah adik-adik, dari 10 tulah tersebut kita bisa melihat bahwa Tuhan itu maha kuasa dan tidak ada yang bisa menandingi kuasa Tuhan. Oleh karena itu marilah kita senantiasa tidak pernah menyerah apa yang Tuhan sediakan untuk kita lakukan. Seperti terus melekat dan menghormati perintah Tuhan untuk berdoa, membaca firman, satu pasal, satu hari itu juga sudah luar biasa loh adik-adik. Dan jangan lupa laksanakan perintah Tuhan untuk taat, untuk hidup berkenan di mata Tuhan adik-adik. Nah oleh karena itu setiap kita harus melakukan perintah Tuhan. Sehingga kita pasti akan menikmati kasih dan berkat-berkat Tuhan sama seperti Musa dan Harun yang dipakai Tuhan. Coba kalau mereka berhenti di perintah kelima adik-adik. Tentu saja mereka tidak dipakai oleh Tuhan dan Musa untuk menjadi berkat bagi bangsa Israel adik-adik. Nah, kalau percaya di sini ada yang mau dipakai oleh Tuhan? Ya, amin adik-adik. Kita pasti dipakai oleh Tuhan selama kita taat dan mau melaksanakan firman Tuhan. Nah adik-adik, jangan lupa juga kita punya ayat hafalan hari ini, yaitu di Mazmur 145 ayat 3. Ya, jangan lupa baca, renungkan, dan hafal adik-adik. Di Mazmur 145 ayat 3. Kalau ulangi satu kali lagi, di Mazmur 145 ayat 3 dikatakan bahwa besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Nah, jangan lupa hafal ya ayat hafalannya. Sekian dari Kak Luis firman hari ini adik-adik. Kiranya firman hari ini memberkati kita semua. Shalom, Tuhan berkati. Hi, and welcome to this Chag Life Pesach Art and Craft tutorial. In this tutorial, we will be making 10 Plagues finger puppets. You will need 2 pieces of paper, an assortment of colors, an eraser, scissors, glue, a pencil, and a ruler. Let's begin by taking our first sheet of paper. On it we are going to draw out and colour different representations of the 10 plagues or 10 makos. Blood, frogs, lice, a lion for wild animals, a dead cow for pestilence or sickness,
foils, hills which contain fire, locusts, darkness, and Makat Bacharot, death of the firstborn. When you are ready, put it aside for later. Take out your second page. Rule 3 lines across, about the measurement of your ruler. Then split them into 3 sections. In each section, write down the name of the plague. Add a section for the 10th plague. When you are ready, cut it out. Stick each one into a ring that can fit around your finger. When you are ready, get back the other page and cut out your plagues. Stick each plague to its matching ring. And there you have your finger puppets. You can use these at the Pesach Seder during Magid when you tell over the story of Pesach. Please make sure to like and subscribe and push that bell. Heart Studio would love to hear from you, so comment down below to let us know what you think. And if you followed along with this video, make sure to send us a picture or tag us so we can see what you made. You can also visit our profile to see other art videos, or click on one of the suggested tutorials on the screen. Chag Sameach!
Adik-adik, kita sudah selesai ibadahnya hari ini. Sekarang kita mau tutup ya dengan kita berdoa sama-sama. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa sama-sama ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh beribadah bersama-sama. Tuhan, kami mau Tuhan untuk selalu memuji Engkau, menyembah Engkau dan menyenangkan hati-Mu Tuhan lewat mulut kami, lewat suara kami, nyanyian kami Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau berkati kehidupan kami, sekolah kami, keluarga kami, semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Papa mama kami, adik-adik kami, kakak kami, semuanya Tuhan, Engkau yang memberkati, Engkau yang menjagai dan menyertai. Tuhan Yesus, berkati kami supaya semakin hari kami semakin menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Terima kasih telah mengikuti ibadah Bethany Kids Ministry. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Follow juga Instagram Bethany Kids Ministry. Sampai jumpa minggu depan. God bless you.